Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medika Putri dengan NIM 811421497. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontrol manfaat harta persatuan dalam perkawinan kedua. Di sini saya akan menjelaskan kronologi kasus yang akan saya pecahkan permasalahannya. P adalah seorang yang menganut hukum perdata. Ia menikah dengan seorang wanita bernama X dan memiliki seorang anak bernama B. P ini bekerja sebagai CEO perusahaan elektronik terbesar. Suatu hari, P bersama keluarganya pergi ke suatu daerah untuk liburan. Ketika dalam perjalanannya, ternyata mobil yang ditumpangi mereka mengalami remblong. Karena tidak dapat mengendalikan mobilnya, akhirnya P membanting setir ke arah pembatas jalan dan menyebabkan X meninggal di tempat. P pada saat itu sangat menyesali kejadian tersebut karena hal ini menyebabkan istrinya meninggal dunia dan membuat anaknya si B kehilangan sosok ibu di usianya yang ke-3 tahun. Dikarenakan P masih sangat kecil, ia membutuhkan seorang ibu dan akhirnya P menikahi sekretaris pribadinya tanpa melakukan perjanjian kawin sebelumnya. Dari pernikahan kedua, si P membawa harta sebesar 24 juta dan si K membawa harta sebesar 6 juta. Pernikahan si P dan K menghasilkan seorang anak bersama L. Pernikahan mereka berlangsung selama 10 tahun. Dikarenakan beban pekerjaannya semakin banyak, menyebabkan P kelelahan dan mengalami serangan jantung yang mengakibatkan ia meninggal dunia di tempat. Setelah kematian P, telah dihitung harta peninggalan P yang juga merupakan harta persatuan perkawinan dengan K sebesar 60 juta. Jadi, pertanyaannya adalah, berapakah bagian yang didapatkan dari masing-masing ahli waris P? Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kontrol manfaat dalam harta persatuan perkawinan kedua dari kasus yang telah saya sampaikan tadi. Nah, di sini ada bagan, yaitu X sebagai mantan istri dari P dari perkawinan pertama yang menghasilkan anak bernama B. Selanjutnya P menikah lagi dengan K yang merupakan sekretaris pribadinya tanpa perjanjian kawin yang mereka menghasilkan anak L. Harta bawaan P yaitu berupa 24 juta, harta bawaan K 6 juta, harta peninggalan persatuan 60 juta. Nah, cara penyelesaian dari kasus yang telah saya sampaikan, yaitu adalah langkah pertama, kita hitung dulu nih, berapa sih besaran kontribusi dari harta persatuan dari masing-masing P atau K. Nah, kita hitung dulu dari harta peninggalan P dulu. Kita hitung besaran kontribusi yang dihasilkan oleh P. Nah, jadi rumusnya itu adalah HBP atau harta bawaan P ditambah setengah UP ditambah HCP. Nah, UP itu adalah untung persatuan. Jadi, kita hitung dulu nih. Pertama adalah untung persatuan. Untung persatuannya itu adalah rumusnya HP dikurangi HBP ditambah HBK. Jadi, harta persatuan yaitu 60 dikurangi HBP, harta bawaan P itu adalah 24 juta, ditambah HBK, harta bawaan K 6 juta. Nah, jadi 60 dikurangi 30 sama dengan 30 juta. Jadi kita tahu nih, UP-nya adalah 30 juta. Kita masuk lagi ke rumus tadi, yaitu adalah HBP ditambah setengah UP ditambah HCP. HCP itu adalah harta cuma-cuma P. Dikarenakan harta cuma-cuma ini bentuknya opsional juga, sama seperti UP, jadi jika tidak diketahui maka 0. Nah, HBP yaitu 24
ditambah setengah, UP-nya tadi adalah 30 juta, dan HCP-nya itu tidak ada, jadi kita anggap itu adalah 0. Jadi 24 juta ditambah setengah 15 sama dengan 39 juta. Jadi kita tahu harta besaran kontribusi dari P adalah 39 juta. Lalu kita lanjut lagi ke harta K. Nah, jadi selanjutnya adalah harta bawaan K. Sebenarnya langkahnya itu sama seperti harta P. Rumusnya adalah HBK ditambah setengah UP ditambah HCK adalah harta cuma-cuma milik K. Nah, harta bawaan K tadi adalah 6 juta. Lalu kita masukkan rumusnya setengah, terus UP-nya tadi 30, harta cuma-cumanya 0. Jadi 6 ditambah 15 sama dengan 21 juta. Jadi kita tahu kontribusi yang dikeluarkan dari masing-masing keduanya adalah sebesar harta 39 juta dan K 21 juta. Lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu menghitung harta warisan P. Nah, di sini langkah awalnya yaitu kita menghitung harta warisan yang ditinggalkan dari pewaris atau P untuk para ahli warisan yang sah. Nah, di sini harta warisan P itu sama dengan harta persatuan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi, harta warisan setengah harta persatuan sama dengan setengah harta persatuan yang tadi 60 sama dengan 30 juta. Jadi masing-masing milik P itu 30 dan milik K itu 30. Nah, selanjutnya kita cari siapa ahli waris P. Nah, yang kita tahu adalah ahli waris P yang sah adalah K, B, dan L. Karena kita menganut kitab undang-undang hukum perdata, jadi masing-masing itu mendapatkan sepertiga dari harta warisan P. Harta warisan P tadi adalah 30 juta. Jadi kita bagi sepertiga, jadi 10 juta per masing-masing ahli waris. Jadi K dapat 10, B dapat 10, dan L dapat 10 juta semua. Selanjutnya, kita menghitung bagian yang diterima K. Nah, di sini adalah K memiliki 2 kedudukan. Yang ia dapatkan yaitu setengah dari harta persatuan dan mendapatkan harta warisan. Jadi, di sini adalah setengah harta peninggalan atau HP ditambah harta warisan atau HW. Nah, jadi setengah dari harta peninggalannya tadi adalah 60 ditambah harta warisannya tadi yang K dapat adalah 10. Jadi 30 ditambah 10 sama dengan 40 juta. Nah, sesuai aturannya, dikarenakan bagian K ini melebihi harta P, maka perlu dihitung manfaatnya. Nah, ini kita hitung manfaat K. Cara menghitung manfaat K itu adalah bagian K dikurangi harta K. Kita tahu bagian K tadi adalah 40 juta. Lalu harta K adalah 21 juta. Maka 40 dikurangi 21 sama dengan 19 juta. Ternyata manfaat yang diperoleh K ini itu melebihi bagian ahli waris dari perkawinan sebelumnya. Nah, maka kita perlu nih hitung kontrol manfaatnya. Lalu kita cari kontrol manfaat dari si K. Nah, sebelum kita masuki pembahasan kontrol manfaat, jadi kenapa kita harus mencari bagian K dan kenapa kita harus beralih lagi mencari manfaat K? Karena dalam pasal 82A itu dan pasal 181 KUH Perdata memiliki 2 indikator, yaitu tidak boleh lebih dari harta, tidak boleh lebih dari harta P, dan tidak boleh lebih dari bagian anak
dari perkawinan sebelumnya. Nah, karena bagian K dan manfaat K dia melebihi, jadi kita harus menghitung kontrol manfaat yang didapat K. Jadi bagaimana sih menghitungnya? Yaitu adalah seperempat dari harta P. Jadi seperempat dikali harta P-nya adalah 39 juta, jadi sama dengan 9,75 juta. Nah, selanjutnya kita hitung nih kelebihan manfaat dari K. Jadi, manfaat K dikurangi kontrol manfaat K sama dengan manfaat K tadi adalah 19, kontrol manfaat sama dengan 9,75 juta. Nah, jadi hasilnya adalah 9,25 juta. Selanjutnya, langkah terakhir, jadi kita udah tahu nih kelebihan manfaatnya itu adalah 9,25 juta. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu menghitung bagian B dan L, serta bagian yang diterima K. Nah, jadi untuk menghitung bagian B dan L selaku anak, yaitu adalah setengah kelebihan manfaat K ditambah harta warisan. Nah, jadi udah tahu nih, setengah kelebihan manfaat K itu 9,25 ditambah 10. Jadi 4,625 ditambah 10 sama dengan 14,625 juta. Jadi ini masing-masing milik B dan masing-masing L. Selanjutnya kita menghitung bagian yang diterima K. Nah, caranya yaitu bagian awal K dikurangi kontrol manfaat K. Jadi bagian yang diterima K itu dari 40 dikurangi 9,75 itu adalah kontrol manfaatnya K. Jadi sama dengan 30,75 juta. Jadi bagian diterima K adalah 30,75 juta dan masing-masing dari B dan L menerima 14,625 juta dari harta P. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.